Halo sahabat bangsa, selamat datang di presentasi saya dengan judul Mengintip Rahasia Otak. Dengan saya Fadila Zenifa dari Lab Neuroinformatics and Neuroimaging Lab Kyushu University. Nah, presentasi kali ini akan saya bawakan di acara Bincang-Bincang PPI Fukuoka pada tanggal 26 Januari tahun 2016. Mungkin akan ada beberapa teman yang tidak mampu menghadiri ke presentasi ini, oleh karena itu saya membuat videonya. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang penelitian saya di sini, saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana dari Lab Neuroinformatics and Neuroimaging. Latar belakang saya adalah mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Andalas dan saya diwisuda pada tahun 2013. Saya angkatan 2009. Nah, neuroinformatik dan neuroimaging laboratory ini sebenarnya ada di posisi apa sih? Di fakultas apa? Di graduate school apa? Jadi sahabat bangsa, neuroinformatik and neuroimaging laboratory ini terdiri dari dua kaki, berada di dua kaki. Untuk pasca sarjana, kita berada di Graduate School of System Lab Science dan juga berada di kaki Graduate School of Engineering. Untuk sarjana, kita berada di School of Engineering, Fakultas Elektro dan Informasi, serta Departemen dari Elektro dan Computer Science. Nah, apa sih yang dikerjakan di lab ini? Lab ini sebenarnya merupakan lab non-invasif, yang artinya suatu lab di mana alat-alat yang digunakan itu tidak diimplan ke badan, tetapi ditaruh di luar badan, alias tidak diimplan. Jadi apa aja yang ada di sini, kita menstimulasi otak, monitoring kerja otak, membuat brain computer interface, dan juga melakukan pengembangan sistem pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini adalah kerja yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa atau profesional di bidang neuroinformatics and neuroimaging. Di sini saya akan membahas tentang otak. Jadi otak manusia itu merupakan suatu organ yang sangat kompleks. Jadi ketika kita sedang menyimak, ketika kita sedang cemburu, ketika kita sedang tidur, ketika ketika kita mempunyai penyakit, atau ketika kita jatuh cinta, dan bahkan ketika kita dewasa dan ketika anak-anak, kita memiliki sistem kerja otak yang berbeda. Ada berbagai macam cara untuk mengukur kinerja otak, misalnya EEG, elektroencephalogram, near infrared spectroscopy, dan juga fMRI, frekuensi magnet apa sih, saya lupa kepanjangannya apa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, makanya diusahakan datang. Ini adalah salah satu eksperimen ketika seorang manusia jatuh cinta. Jadi penelitian ini dilakukan kepada orang yang jatuh cinta dan menggunakan fMRI. Dilihat ada berbagai macam perubahan di otak kita ketika kita jatuh cinta. Penjelasannya lebih lanjut, makanya datang. Haha. Ya, penelitian ini dilakukan bukan di lab saya, tapi di labnya yang ada di video ini. Hmm. Lihat aktivitas otaknya berbeda. Dan ini adalah aplikasi dari brain computer interface yang sesungguhnya. Di sini menggunakan sinyal P300, sinyal P300. Jadi otak kita tuh bisa menghasilkan gelombang listrik, dan gelombang listrik itu bisa dimanfaatkan. Yang pertama bisa dilihat dari sisi frekuensi, yang kedua bisa dilihat dari sisi efek potensialnya. Nah, di penelitian ini yang dia gunakan itu adalah efek potensial, tepatnya gelombang P300. Jadi dari gelombang P300 ini kita bisa menjadikan gelombang ini sebagai input. Makanya jadinya kursi rodanya bisa bergerak tanpa dia ngapa-ngapain. Dia cuma berpikir dan melihat stimulasi yang diberikan dari komputer itu.
ini dilakukan oleh teman saya namanya Hasan Lamti, merupakan lulusan dari universitas di Prancis. Dan ini adalah research saya di Jepang. Jadi research saya di Jepang itu saya melakukan apa ini? Penelitian dengan tema perubahan gelombang otak dan jantung serta aliran darah pada anak-anak gangguan perkembangan. Studi kasus untuk mental retardasi. Jadi ya mental retardasi ini merupakan salah satu dari penyakit yang terdapat pada developmental disorder atau gangguan perkembangan, merupakan penyakit yang paling umum. Jadi gangguan perkembangannya ada banyak nih. Ada autis, ada ADHD, dan ada mental retardasi dan banyak lagi. Dan mental retardasi ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti mild, moderate, severe, profound. Itu tergantung dilihat dari tingkat keparahannya. Dan di sini adalah tujuan saya. Ya, saya tidak menjelaskan begitu rinci pada video ini karena mungkin akan lebih gampang ketika kita berinteraksi secara langsung. Dan tepatnya video ini direkam pada pukul astaga 2.45 pagi. Ya, itu penelitian saya terbagi menjadi dua, studi kondisi, belajar kondisi dan kondisi istirahat. Nah, ini yang kami lakukan ketika dalam kondisi istirahat. Ya, dan ini adalah hasilnya. Oke. Jadi dari hasil studi tadi kita bagi lagi menjadi dua, atensi atau memberi perhatian dan tidak memberi perhatian. Di dua kondisi ini behavior atau tingkah laku si anak itu berbeda, dan itu yang kita analisis. Adalah kenapa, bagaimana, gitu deh. Iya, ini kenapa saya masukin nggak tahu. Dan ini adalah hasil dari tingkah laku analisis yang saya lakukan. Dan ini ketika kita si anak memberi perhatian dan tidak memberi perhatian. Dan ini adalah hasil saya. Oke, hasil ini akan saya bawa untuk sidang tesis nanti tanggal 17 Februari. Terima kasih kepada sahabat bangsa yang telah menyimak penjelasan ringkas dan sedikit gaje ini. Bye bye.